Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi renungan kita hari ini yang diberi judul Tak Tergoyahkan. Kita akan membaca bersama di Mazmur 125 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Nyanyian siarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kita sepenuhnya menyadari bahwa keadaan dunia saat ini, khususnya ekonomi, tidak hanya dirasakan di bangsa kita tapi dunia. Keadaan ekonomi saat ini tidak sedang baik-baik saja. Bahkan kita kalau melihat berita-berita di TV, begitu banyak orang mencari pekerjaan, begitu banyak orang yang di PHK. Lalu kadang-kadang seseorang itu nekat berbuat jahat. Kenapa? Kadang-kadang mereka berpikir yang penting untuk bertahan hidup. Dan kadang-kadang orang Kristen juga ikut berdampak. Kadang-kadang mereka juga melakukan suatu pekerjaan yang di luar kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau kita, Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus Tuhan itu menyertai kita, harusnya kita tidak akan goyah, harusnya kita akan tetap kuat apapun yang kita alami. Di Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang percaya kepada Yesus pastinya bukan berarti ketika kita, ya saya percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang aku sembah, lalu kita bebas dari masalah. Enggak Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menghadapi masalah yang luar biasa beratnya. Badai kehidupan, mungkin lebih tepat demikian dikatakan. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan menyertai kita, apapun badai yang kita hadapi, pasti Tuhan akan menolong. Memang lewat prosesnya itu gak gampang. Banyak sekali kesaksian yang kami dengar bahwa ketika badai masalah hidup yang mereka alami dan ketika mereka hanya berharap kepada Tuhan, Tuhan buka jalan, mujizatnya dinyatakan. Apa yang engkau alami akhir-akhir ini? Mungkin engkau juga berkata, kami udah gak sanggup Bu, tapi ada satu pribadi yang luar biasa yang pasti akan menolong kita. Pastinya kalau kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, keadaan ekonomi seperti ini, tapi marilah kita anak-anak Tuhan yang terus berharap percaya Dia pencipta langit dan bumi dan seisinya, apalagi hidup kita ada di tangannya. Bahkan dikatakan bahwa apapun badai yang kita hadapi, percayalah pertolongannya tidak pernah terlambat. Pastinya sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kadang-kadang kita memaksa, aku berdoa saat ini langsung terjawab. Enggak ya Bapak Ibu, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Bahkan di Ibrani 13 ayat 5b berkata demikian, aku Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Keyakinan inilah yang membuat kita orang percaya menjadi kuat. Badai apapun saat ini yang terjadi, Tuhan Yesus pengharapan kita. Bahkan quotes hari ini berkata di Yesaya 40 ayat 29, Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mari, Roh Kudus yang sudah ada dalam engkau dan aku, itu yang mengingatkan kita, ada Tuhan Yesus yang pasti menolong kita. Tetap berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.